Kudus memenuhi hati kita semua. Iyo oro salabrende. Biarlah roh lapar dan haus akan Tuhan terus bekerja menggarap hati kita semua. Tanpa ada roh lapar dan haus akan Tuhan, kita tidak bisa memahami firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rihe kerebataka la iri shonde melekira ya inda inovalvaro sando. Mari Roh Kudus, biarlah roh lapar haus akan Tuhan, roh lapar haus akan kebenaran bekerja dan mengalirlah dengan deras. Yereme sayore krana bawandoihim lihiyo yesenapa leereyo konasaka lule erebedene. Roh pengenalan akan Tuhan tercurah, roh hikmat, roh pewahyuan tercurah. Biarlah Tuhan menjadikan mata hati kami menjadi terang, dan kami dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan, dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi kami orang-orang kudus-Mu, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, mendudukkan Dia di sebelah kanan Bapa, jauh di atas segala penguasa, pemerintah, kekuasaan, dan nama di atas segala nama. Dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Biarlah kami semua Tuhan menjadi gereja Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh-Mu, yang mengalami kepenuhan-Mu. Kami boleh memenuhi semua, segala sesuatu. Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini telah Kau sediakan lewat kami gereja-Mu. Karena itu berfirmanlah, sampaikanlah firman-Mu. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Thank you Lord. Roh lapar dan haus akan Tuhan membuat setiap pekerjaan kuasa si jahat, membuat pola-pola pikir dunia ini, kubu-kubu benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah, yang membuat umat manusia dan membuat umat Tuhan pekerjaannya sering up and down, kehidupannya masih berputar-putar. Tapi hal ini sudah berhenti. Saat ini Tuhan berkata lewat pekerjaan roh dan firman, lewat roh pewahyuan, setiap tipu daya daripada si jahat, setiap pola-pola pikir yang selama ini membutakan umat Tuhan, saat ini dibongkar habis, dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tanah berbatu-batu, tanah pinggir jalan, tanah bersama duri pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mencabutnya, kami menghancurkannya, kami merobohkannya. Dan pada saat ini kuasa Roh Kudus, roh pewahyuan, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan tercurah atas kami semua. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, kita mengapa tepuk tangan? Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di hadapan hadiratnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan ketika kita datang kepada Dia, Dia katakan Dia telah menyediakan hidangan yang paling lezat. Amin. Ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Jadi hidangan yang paling lezat berarti tidak ada tandingannya. Ya enggak? Kalau orang-orang bilang, waduh saya pengen menikmati makanan dari sini, dari situ, dari dunia ini. Tapi Tuhan katakan dalam Yesaya 55, datanglah kepadaku, makanlah. Karena aku menyediakan makanan yang terbaik, hidangan yang paling lezat. Wow, ya. Itu sebabnya orang-orang yang rajin masuk ke dalam hadirat Tuhan, membuka hatinya untuk Roh Kudus menyingkapkan firman Tuhan, rajin mengulang-ulang setiap kebenaran yang telah diajarkan. Jadi tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dicatat. Lalu dengan roh yang rindu lapar haus, dia mempelajari kembali. Roh Kudus akan menyingkapkan lebih-lebih lagi. Akhirnya dia bisa menikmati. Ternyata memang betul di hadirat Tuhan,
roti yang Bapa berikan, firman yang dia berikan menjadi hidangan yang paling lezat. Itu sebabnya kita jadi tidak suka makanan dari dunia ini. Nggak perlu lagi dilarang-larang. Saya nggak perlu dilarang. Rita, kamu nggak usah nonton TV, jangan lihat ini, jangan lihat itu. Nggak perlu dilarang. Itu semua udah nggak lezat. Karena kita sudah menikmati ada hidangan yang paling lezat, yaitu di ruang takhta, di hadiratnya, yaitu roti firman hidup yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, itulah jenis kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan tidak ingin lagi kita terkecoh dengan makanan dari dunia ini. Kenapa orang masih cari makanan dari dunia? Karena dia belum bisa merasakan ada makanan sajian yang paling lezat. Mungkin perlu kita lihat sebentar ayatnya ya. Yesaya 55. Siapa yang ingat ayatnya Yesaya 55? Ingat saya itu Yesaya 55 mulai ayat 1. Oke, ya. Oke, bisa di depan. Yesaya 55. Ayat 1. Ayat 1. Walaupun ini belum topik yang kita akan bicarakan, tapi saya kira ini penting sekali. Oh my God, Jesus. Thank you, Lord. Oke, kalau gitu saya baca aja ya. Kalau belum bisa ditayang di sini ya, kita baca. Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkan aku. Maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Amin. Oh, kenapa orang gak bisa? Dia nggak bisa, ya karena dia nggak datang. Hanya satu, datang pada dia. Minta Roh Kudus menyikapkan. Karena Roh Kudus kalau nggak menyikapkan, kita tidak bisa memahaminya. Dan saya jamin, kalau saudara melakukan ini, sepulang dari ibadah ini, latih. Minta supaya pastikan roh lapar haus akan Tuhan. Terus bekerja. Kita nggak usah disuruh ngulang-ngulang, kita ingin baca. Ketika kita lapar haus, Roh Kudus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Ya, kita akan bisa menikmati. Tuhan katakan, dengarkan aku. Maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Wow. Dan itu bukan hanya sekedar khotbah. Itu yang saya alami. Itu yang Mbak Yus alami. Itu yang Santi alami, itu yang kita alami, orang-orang yang melakukan hal ini. Bahkan Mbak Kenzi yang kelihatan orang sederhana sekalipun. Saya selalu kalau dia mulai ketemu sama saya, gak usah dia bicara. Wajahnya, keentusiasannya, hati yang cinta Tuhan itu udah memberkati saya. Apalagi para profesor pasti. Saya aja juga mengalami ya. Dan ya biarpun sekolahnya sampai mana Bu? Mbak? SMA ya. Hanya sampai SMA. Tapi itu tidak membuat saya menjadi menganggap dia rendah. Karena saya lihat ada roh yang luar biasa. Karena dia rajin menikmati sajian yang paling lezat di hadirat Tuhan. Itu membuat kita nggak cari-cari, nggak haus-haus lagi. Makanya Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria, dia bilang, kalau kamu minum air yang kuberikan ini, kamu tidak akan haus-haus lagi. Sebaliknya, dari dalam hatimu akan ada mata air kehidupan yang akan terus-menerus mengalir, memancar, tidak pernah berhenti sampai kepada kekekalan. Berarti semuanya, setiap kita anak-anak Tuhan punya potensi
punya kemampuan, punya kapasitas untuk menikmati adanya kesegaran, adanya aliran kehidupan, adanya pekerjaan Roh Kudus dan firman yang terus memancar dan terus memancar. Terserah apakah kita akan menyalakan knopnya atau tidak. Saya punya pompa air di rumah, saya pasang jet pump, tapi saya tidak bisa menikmati air jet pump kalau saya tidak nyalakan pompanya. Betul? Oke, saya nyalakan pompanya. Tetapi pompa itu hanya bisa mengalir ke rumah saya dengan aliran yang kecil di rumah saya. Karena rumah saya ada 3 kamar mandi di bawah, 1 kamar mandi di atas. 3 kamar mandi di bawah, kalau saya coba mengalirkan, walaupun pompanya dinyalakan, walaupun dia pakai jet pump, tapi karena harus dibagi-bagi ke beberapa tempat, menjadi kecil. Dapur, kamar mandi dengan 3 kamar mandi menjadi kecil. Tapi ketika saya menggunakan booster, saya pasang, jadi ketika ini jet pump, sebelum diturunkan ke aliran rumah saya, ke berbagai kamar mandi, saya sudah pasang booster, dan saya pencet boosternya. Kalau saya tidak pencet boosternya, berarti memang saya memerlukan air yang memang cukup alirannya segitu. Ya, untuk apa saya nyalakan keras kalau saya butuh sedikit. Tapi kalau saya butuh untuk cuci mobil, saya butuh untuk cuci pakaian, saya membutuhkan untuk cuci benda-benda yang banyak debunya. Saya nyalakan booster. Begitu saya nyalakan booster, orang yang mandi di rumah saya pakai shower, sampai sakit kadang-kadang ke badannya karena semprotannya tuh gitu ya. Jadi kalau pakai booster, maka keset-keset yang tebel ininya, debunya, saya pakai aja itu semprotannya karena pakai booster, langsung kotorannya semua pure lepas. Tapi kalau nggak pakai booster, mau bersihkan keset yang tebel debunya, kapan selesainya? Lama sekali. Itu sebabnya kenapa kita penting. Ini hari ini kita sedang berbicara tentang pentingnya kita meningkatkan kapasitas rohani kita. Itu namanya pasang booster. Saya bisa ngomong ini karena saya ngalamin di rumah saya dan saya menjalaninya. Pertama ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kelihatannya bisa bikin kita gemetar. Oh, ya, ini topik memang tentang meningkatkan kapasitas. Tapi ya saya akan mengikuti aja tuntunan Roh Kudus ya. Karena penting sekali, karena banyak umat Tuhan yang tidak punya booster. Dia punya mata air, tapi mata airnya tidak dinyalakan gitu loh. Bagaimana cara menyalakannya? Nanti kita praktekkan, nanti kita ajarkan. Ya, jadi sayang kan kalau punya pompa, sudah punya jet pump, sudah punya booster, nggak pernah dipakai. Kalaupun dipakai, ya nggak dipakai booster, padahal dia membersihkan yang sulit-sulit. Ya, oke. Sekarang kita mau ke topik dulu ya, supaya saya mengikuti apa yang sudah diminta oleh Penuh Pusat. Ya, jadi topik hari ini yang diberikan pada saya tentang meningkatkan kapasitas untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Sekalipun tidak diajarkan diminta tentang booster, tapi saya kira ini yang saya harus sampaikan ya. Ya, jadi yang ini dulu, yang pertama kali tentang meningkatkan kapasitas untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Ini yang keduanya. Yang pertamanya dulu masih ada slide sebelumnya. Ya. Oke, kalau kita nggak usah terbatas sama itu nggak apa-apa ya. Ya, kita akan jalan terus. Oke, kita lihat bahwa dalam Efesus 2 ayat 10 bulan lalu saya menyampaikan bagaimana dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Yang dipersiapkan Allah. Kapan? Sebelumnya. Sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah punya rencana. Pegang baik-baik. Tidak ada satupun, termasuk orang di desa. Itu sebabnya kita juga harus peduli dengan orang di desa. Di desa, di kota, semua mereka diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia iseng-iseng. Tuhan punya rencana atas hidup kita semua masing-masing. Efesus 2 ayat 10. Silakan ada yang baca dengan suara keras sambil berdiri. Atau kalau enggak kita semua baca dengan suara keras. Efesus 2 ayat 10.
dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih. Kita ini buatan Allah. Semua orang buatan Allah. Tapi belum semua orang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa sudah ada kata buatan Allah tapi Tuhan tambahkan diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya tanpa mereka dilahirkan kembali, tanpa mereka diciptakan ulang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, mereka tidak bisa masuk di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau setiap orang hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam pekerjaan baik. Kasihan orang-orang desa berpikir, saya Tuhan yang penting saya bangun pagi, pergi ke sawah, makan, minum, tidur, begitu saja. Mereka tidak tahu ada rencana Tuhan, ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Ya, jadi kita harus bersukacita bahwa bagaimana Tuhan telah menetapkan kita di dalam Kristus. Kita ini buatan Allah, lalu diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan punya tujuan. Kristus harus mati di atas kayu salib. Kristus harus betul-betul menebus dosa kita. Dia harus mengambil kutuk kita. Dia harus mengambil benih dosa dari Bapak Adam. Lalu dia datang menghampiri kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Firman diberikan kepada kita. Berarti semua kita punya kapasitas. Kita semua punya potensi untuk kita bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kristus hadir di dalam kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dijadikan ciptaan baru, supaya bukan hanya supaya nanti mati masuk surga. Terlalu cetek, terlalu naif kalau hanya untuk itu. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib kalau hanya untuk membuat kita mati masuk ke surga? Kalau hanya sampai situ, mari kita sama-sama cepat masuk surga, benar nggak? Ngapain kita di sini jatuh bangun dalam dosa? Tapi Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus ada tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk hidup di dalam rencananya. Bukan rencana kita untuk melakukan pekerjaan baik yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan pekerjaan baik menurut kita, bukan pekerjaan baik menurut orang, tapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita semua hidup di dalamnya. Wow, luar biasa. Itu sebabnya kalau kita sudah memahami Tuhan punya rencana atas kita semua, kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam rencananya. Bagaimana penting sekali kita senantiasa meningkatkan kapasitas rohani kita, kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Seperti ibarat tadi, sudah ada mata air di dalam kita, sudah ada potensi di dalam kita, sudah ada benih ilahi di dalam kita, sudah ada kehidupan Kristus di dalam kita, tapi kita harus selalu menyalakan pompanya, powernya. Artinya kita harus selalu punya hubungan yang intim 24 jam untuk terus tersambung dan terhubung dengan power, sumber power kehidupan, yaitu Allah segala Allah, Tuhan segala Allah. Dan yang menyebabkan kita punya kemampuan untuk terus terhubung, kita perlu bekerja sama dengan yang namanya Roh Kudus. Ya, itu sebabnya kita lihat setiap anak-anak Tuhan sebenarnya memang sudah punya kapasitas untuk bahkan menyelesaikan rencana Tuhan. Saya akan tambahkan satu ayat dari Filipi 1 ayat 6. Ada yang tolong bacakan buat kita Filipi 1 ayat 6. Saya nggak tulis di sini di slide-nya. Filipi 1 ayat 6. Ya. Yes, aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan baik. Yesus Kristus telah melakukan sesuatu yang ilahi. Dia masuk tinggal dalam kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang telah memulai, dia juga akan meneruskannya. Artinya setiap kita yang sudah lahir baru, kita akan punya kemampuan,
diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa meneruskannya, menyelesaikannya. Apa yang baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Amin. Jadi nggak ada yang perlu berkecil hati. Jangan ada yang berpikir, aduh mungkin nggak ya saya bisa sampai akhir hidup saya. Dia bilang sampai pada akhirnya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Tolong Mbak Kensi baca lagi. Ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. 5 ayat 24. Wow. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang perlu takut untuk bisa menyelesaikan pekerjaan baik yang Bapa sudah siapkan bagi kita. Ia setia, ia juga akan menggenapinya. Artinya dia akan menuntun kita dari waktu ke waktu melalui berbagai perjalanan rohani, melalui berbagai proses untuk kita bisa sampai menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Amin. Artinya gak perlu ada yang merasa menjadi, aduh saya gak mungkin, saya gak bisa. Karena saat ini apalah daya saya, toh saya ini pendidikannya seperti ini, toh saya keuangannya seperti ini, toh ada problem ini, ada problem itu. Gak ada masalah buat Tuhan. Di hadapan Tuhan apapun masalah yang kita hadapi ini semua terlalu kecil. Karena dia yang di dalam kita terlebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Amin. Pastikan itu yang ada di dalam pemikiran kita. Kita memiliki pemahaman, biarlah Roh Kudus engkau menyingkapkan kebenaran ini. Bahwa engkau roh yang di dalam kami terlebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Terlebih besar dari segala masalah-masalah, hambatan-hambatan yang ada di muka bumi ini. Oh, buka mata kami, buka pandangan kami, celikan mata hati kami Tuhan. Untuk kami bisa melihat ada engkau yang begitu besar tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami, menyertai kami, siap menolong kami, siap menuntun kami, sehingga kami bisa berjalan Tuhan, menyelesaikan apa yang menjadi panggilan-Mu. Engkau yang memanggil kami adalah setia, Engkau juga akan menggenapinya, Engkau akan membawa kami Tuhan melalui proses demi proses, perjalanan demi perjalanan. Tidak ada satupun yang lemah tetap lemah Tuhan, tidak ada yang bodoh tetap bodoh. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami adalah Engkau yang setia, Engkau yang akan menggenapinya, Engkau yang membawa kami semua bisa menggenapi apa yang direncana Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Aduh, sebenarnya banyak ya. Saya harus sedikit, mungkin gak usah semuanya dibahas juga gak apa-apa ya saudara. Yang penting apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Ya, jadi hal yang penting pertama, Tuhan punya rencana atas semua kita. Amin. Sepakat ya. Yang kedua, Tuhan juga akan memberikan pada kita sebenarnya kemampuan untuk bisa menyelesaikannya. Ya, Tuhan memberikan pada kita kapasitas. Bahkan di kitab Ayub 7 ayat 17 sampai 18. 7 ayat 17 sampai 18. Oke, kalau lama siapa lagi? Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Yang paling cepat silakan dia. Ya, oke, berdiri. Wow, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Terus apa lagi katanya? Kau perhatikan. Terus kau datangi setiap pagi. Wow, ngapain Tuhan datangin kita setiap pagi? Dia akan memberikan pesannya. Dia akan memberikan firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Setiap pagi Tuhan mendatangi kita, tapi seringkali kita tidak punya waktu untuk ketemu Tuhan. Itu sebabnya kita seperti tidak punya kekuatan. Padahal sebenarnya setiap kita punya potensi, setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya kapasitas untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ia setia, ia juga akan menggenapinya. Aku yakin akan hal ini. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalamku, di dalammu.
dia juga akan membawa kita bisa meneruskannya sampai pada akhirnya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah apapun, tidak ada tantangan apapun, tidak ada kesulitan apapun yang bisa menghalangi dan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Selama kita terus-menerus berjalan bersama dengan Dia yang setia, Dia akan menolong dan memimpin kita. Ya, poin yang saya ingin sampaikan tentang bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas rohani kita. Tadi saya udah di awal mengatakan di dalam kita sebenarnya sudah ada mata air. Ya, seharusnya kita baca Yeskiel 47 ayat 1 sampai 10. Tapi saya kira nanti habis waktu, saudara nanti jadikan catatan saja. Ya, berbicara tentang meningkatkan kapasitas rohani kita. Di dalam Yeskiel 47 di situ dikatakan bagaimana Yeskiel dibawa untuk dia betul-betul masuk ke dalam sungainya Tuhan, di mana dia harus betul-betul mengalami kepenuhan dari setingkat mata kaki, lalu selutut, sepinggang, terus seler, bahkan sampai akhirnya berenang. Artinya setiap umat Tuhan tidak boleh puas hanya lahir baru. Umat Tuhan tidak hanya puas gini, ya yang penting ya sudah mati saya lah. Kalau saya mati saya pasti masuk surga. Enggak boleh. Kita harus menyadari di dalam kita ada mata air kehidupan yang sebenarnya bisa kita betul-betul perbesar alirannya. Bahkan kita bisa pasang boosternya supaya kemampuan kita untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan kepada banyak orang yang berinteraksi, bertemu dengan kita menjadi sangat kuat, menjadi sangat besar, sangat potensial. Ketika kita di kumpulan arisan, kita kelihatannya seperti orang-orang lain ikut di situ, tapi kita pasang booster. Kita tahu di dalam kita ada kehidupan roh, ada pekerjaan Roh Kudus, ada kehidupan Kristus. Kita tahu dia ada di dalam kita, kita senantiasa setiap pagi. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul selalu mengalami aliran-aliran air hidup, pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, kehidupan Kristus di dalam kita bisa mengalir. Hal yang pertama, kita harus selalu jaga supaya hubungan kita dengan roh dan firman selalu terhubung dengan akurat, terhubung dengan benar. Karena kalau kabel-kabel disambungkan, misalnya saya nyalakan powernya, saya mau pasang pompa saya, tapi ada kabel yang tidak terpasang dengan baik, apa yang terjadi? Gak bisa nyala. Bukan gak ada airnya loh, bukan gak ada potensi, bukan gak ada mata air kehidupan. Di dalam kita, semua kita bilang, semua kita, termasuk aku. Semua kita, termasuk aku. Semua kita, termasuk aku. Semua kita, termasuk aku. Lebih keras lagi, sampai saudara menyadari bahwa di dalammu ada potensi, ada kehidupan Kristus, ada aliran-aliran air hidup, ada pekerjaan roh dan firman di dalamku. Semua kita, termasuk aku, punya kemampuan, punya kapasitas untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup lewat hidupku dimanapun aku berada. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harus kita bangun sehingga nggak ada yang minder. Tuhan nggak pilih-pilih. Nah, itu sebabnya untuk air kehidupan itu bisa mengalir dengan deras. Kapasitasnya nggak hanya sampai segini selutut, tapi terus-menerus menjadi luar biasa. Terpasang booster. Yang pertama, kita harus pastikan kita punya persekutuan yang intim lewat pekerjaan roh dan firman. Jadi ketika kita berdoa, kita nggak boleh hanya berdoa seperti laporan. Banyak orang doa gini, pagi-pagi, oh Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kau tolong berkati aku, sertai anak-anakku, sertai pekerjaanku, sertai bisnisku Tuhan. Kau yang menolong aku. Terima kasih Tuhan, kau yang menjaga aku, kau yang melindungi aku, kau melindungi bla bla bla. Amin. Gak ada firman. Persekutuan yang indah adalah ketika kita minta firman. Karena itulah sajian makanan yang paling lezat yang membuat kapasitas roh kita menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi sepanjang hari. Tuhan yang tahu apa yang terjadi ke depan. Tuhan yang tahu apa yang terjadi lagi. Ada orang begitu banyak bilang nanti COVID-nya akan punya varian yang lebih benar. Kalau kita nggak dapat firman, nggak dapat suara Tuhan, kita akan ikut tergoncang.
seperti kebanyakan orang. Orang khawatir, kita ikut khawatir. Begitu kita khawatir, imun tubuh kita turun. Begitu kita khawatir, imun kita turun. Gak usah COVID, flu, demam berdarah, tifus, dan sebagainya. Sedang kita undang datang. Perhatikan baik-baik. Kalau kita khawatir karena kita tidak punya firman, karena doa kita hanya doa sebatas laporan. Tetapi hari ini saya ingin supaya ini betul-betul menjadi praktek kehidupan kita. Kalau kita ingin kekuatan rohani kita yang ada di dalam ini betul-betul terus semakin melimpah sampai bisa menembus dan mengalir kepada banyak orang, itu luar biasa sekali. Karena kepada siapa dia diberi, dia akan diberi lebih lagi. Semakin kita memberi kepada banyak orang, semakin Tuhan mengalirkan. Tapi bagaimana mungkin kita memberi kehidupan kalau kita tidak memilikinya? Jadi ini penting sekali. Jadi pastikan supaya kerohanian kita, kekuatan kapasitas rohani kita, aliran-aliran kehidupan itu semakin mengalir dengan deras. Pastikan kita selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita. Doa yang seperti apa? Doa di mana ada firman yang kita terima. Bukankah tadi dibilang, setiap pagi dia mendatangi kita. Saya mau tanya, firman apa yang saudara dapat pagi ini? Apakah Tuhan yang sudah mengunjungi pemuang ini, sudah kau dengar firman-Nya? Atau kau tidak dengar apa yang dia bagikan? Karena tidak punya waktu yang sungguh bersekutu dengan dia. Punya roh yang lapar haus. Minta supaya dia berikan firman. Saya sampaikan di sini. Ketika kita berdoa meminta firman-Nya, jangan hanya didiamkan saja firman. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Saya sudah bagikan ini, tapi saya akan bagikan lagi sampai seluruh jemaat menghidupi kebenaran ini. Coba 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Tolong Lince mungkin bisa bacakan. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Ini penting sekali. Walaupun saya sudah sampaikan bulan lalu, tapi mungkin masih sekilas. Saya ingin supaya ini lebih difahami lagi. Mungkin Mbak Yus juga udah sering bagikan ini. Tapi saya ingin bagikan lagi sampai betul-betul saya juga bisa merasa semua orang di tempat ini sudah menghidupi kebenaran ini. Karena kalau kita ingin kapasitas rohani kita, aliran kehidupan rohani kita terus mengalir, semakin banyak orang menerima kehidupan lewat hidup kita, kita harus pastikan bagaimana kita terus mengalami ada pekerjaan roh dan firman. Bagaimana caranya ketika kita berdoa kepada Tuhan, penting sekali kita punya firman yang kita jadikan bahan untuk membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi jangan hanya doa laporan. Itu membuat manusia rohmu, kapasitasmu semakin kuat. Jadi pakai firman itu. Di dalam 1 Korintus 14 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi pertama-tama sebelum saudara membangun jemaat, pasti saudara harus membangun diri sendiri. Jadi setiap anak Tuhan yang ingin bisa bernubuat, membangun jemaat, hal pertama dia harus punya yang namanya doa bahasa roh. Dia harus bisa menikmati karunia bahasa roh yang bekerja untuk membangun. Bagaimana bahasa roh yang bisa membangun? Sehingga aku bisa membangun orang lain.
Nah, kata membangun itu asal kata dari bahasa Yunani, itu oikodomeo. Oikodomeo artinya membangun seperti orang membangun rumah. Kalau membangun rumah, berarti membangunnya setahap demi setahap. Jadi Tuhan ingin setiap kita membangun roh kita, membangun manusia roh kita, supaya kapasitas kemampuan roh kita itu semakin kuat, sehingga aliran-aliran kehidupan roh, pekerjaan roh dan firman, kehidupan Kristus mengalir lebih deras lagi dalam kita. Firman itulah yang akan kita alirkan. Itu sebabnya penting sekali kita belajar berkata-kata dengan berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh yang disebut oikodomeo. Jadi bahasa rohnya bukan begini. Saudara membangun nggak ngebangun itu. Ini bukan bahasa roh yang membangun. Bahasa roh yang membangun artinya kita sedang membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan lewat firman yang Dia kasih. Setiap pagi pertama-tama. Sore, siang, malam, firman yang saudara baca, yang saudara dengar dari ibadah gini, ambil lagi. Terutama pagi-pagi, ambil firman-Nya. Ya, jadi minta sama Tuhan. Begitulah yang disebut tadi membangun persekutuan dengan Dia, supaya aliran-aliran air itu terus mengalir, supaya firman terus mengalir, supaya firman bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman itu betul-betul menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kita perlu berlatih membangun roh kita lewat firman dan roh ketika kita berdoa berbahasa roh. Ini contoh. Jadi gini, ketika kita terima firman, siapa ya pagi ini? Dapat firman apa? Coba siapa yang mau kita latih pagi ini firmannya? Dapat firman apa? Inilah saya ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Dia akan seperti apa? Raja wali. Ya, naik terbang, terus kalau dia berjalan, dia tidak menjadi lelah. Kalau dia berlari, tidak menjadi lesu. Kebalik enggak? Kalau dia berlari, tidak menjadi lesu atau tidak menjadi lelah? Lupa ya, suka kebalik ya. Saya aja sering kebalik yang itu ya. Kalau dia berlari tidak menjadi lelah, seingat saya. Kalau dia berjalan juga tidak menjadi lesu. Itu bisa kebalik-balik. Tapi intinya Tuhan katakan setiap kita yang ingin menambahkan kapasitas kita, kita harus punya roh yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Benar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya 41 dikatakan, dia itu akan menerima kekuatan yang baru. Ini contoh nih saya, anggaplah saya pagi ini terima. Firman Tuhan bilang, tiba-tiba dia kasih, aku mau engkau menjadi orang yang selalu menanti-nantikan aku. Aku mau engkau tidak menantikan yang lain sebelum kau mendapatkan aku. Setiap pagi aku mendatangi engkau. Aku ingin agar engkau bisa mendengar apa yang aku ingin engkau dengar. Aku ingin menyampaikan pesanku, aku ingin menyampaikan firmanku kepadamu. Karena aku ingin kau berjalan sesuai dengan firman yang aku berikan. Ini saya contoh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Saya mulai membayangkan. Jadi ketika membangun, kita membayangkan seperti kita membuat sebuah rumah, dia pasti sudah punya bayangan rumahnya ini seperti ini. Mungkin model Amerika, mungkin model Belanda, mungkin model Jepang, terserah. Begitu juga firman, kita mulai membayangkan bagaimana firman ini tergenapi dalam hidup kita. Jadi kita mulai membayangkan saya ini karena menanti-nantikan Tuhan, saya menjadi orang yang kuat sehingga sekalipun saya terbang, saya akan terbang tinggi, ada badai, saya tidak akan pernah menjadi jatuh. Saya tidak akan pernah menjadi tergoncang. Saya akan menjadi orang yang seperti Raja Wali, makin badai, semakin kuat, semakin tinggi dia.
Saya akan mulai membayangkan bagaimana saya tidak akan pernah menjadi lesu. Saya tidak akan pernah menjadi lelah. Di dalam perjalanan hidup sehari-hari saya, apapun yang saya hadapi, saya akan bisa menghadapinya dengan penuh kemenangan. Karena saya tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Saya mulai membayangkan setiap hari, setiap pagi, saya bukan mencari internet apa-apa, bukan mencari yang lain, tidak mencari berita lain. Saya mulai membayangkan saya mencari Tuhan. Saya ingin terhubung dengan Dia, sumber kehidupan. Saya mau menikmati sajian yang paling lezat. Saya mau menikmati apa yang Dia sudah sediakan bagi saya. Karena apa yang Dia sediakan setiap hari, itu merupakan arahan untuk saya lakukan hari itu. La irayo usande, le ekerkederimioda, la ikrosendelehia, ya arikana sonda. Saya berbahasa roh, saya bagaimana firman itu tergenapi dalam hidup saya. Menjadi seorang yang makin kuat. Le ye erekai kana marawanastosi, li ahai kararabasoko, stoni ni ramanasoko, le erema solikai kariminiliana soya, raikana maso. Sekalipun Tuhan, aku tahu ada berita-berita buruk yang mengatakan varian lagi. Tes. Sekalipun aku mendengar berita Tuhan, bagaimana akan ada varian COVID yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Aku mendengar berita orang-orang mati di sana, mati di sini. Aku mendengar Tuhan, bagaimana Amerika, bagaimana Belanda, Jerman, Singapura, Malaysia, bagaimana negara-negara tersebut mereka mengalami kayak ini benar nggak sih, putus-putus ya? Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, lihat nih. Saya sedang membangun kapasitas rohani saya. Saya sedang membangun hidup saya semakin seperti firman. Jadi yang disebut membangun, doa bahasa roh artinya yang membangun, artinya firman yang sedang kita imajinasikan itu, kita bayangkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak pernah menjadi lelah, capek. Banyak orang saat ini menjalani hidupnya dan dia bilang, capek Ada nggak di tempat ini yang sedang capek? Seharusnya kita tidak kenal kata yang namanya capek. Karena dia bilang sekalipun dia lari, nggak capek, jalan nggak lesu, terbang sebagai Raja Wali. Karena dia punya kekuatan yang dia terima dari hadirat Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan, tidak tertuju kepada kondisi yang ada. Gak gampang, ini perlu pendisiplinan. Ya, ketika dalam perjalanan hidup saya baru-baru ini, ketika saya ingin melayani Tuhan dengan berapi-api, saya rindu hidup saya semakin bisa betul-betul berpengaruh, berdampak bagi banyak orang. Saya ingin jemaat bangkit jadi jemaat yang betul-betul menjadi rekan kerja saya dan rekan kerja Tuhan. Saya ingin lewat hidup mereka ada banyak orang yang dijamah dan orang-orang hidup dalam pekerjaan baik yang Bapak sudah siapkan. Saya ingin agar setiap orang mengalami apa yang saya alami. Tapi ternyata di tengah perjalanan, setan tidak akan tinggal diam. Dengar baik-baik. Setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak suka kalau saya dan saudara mau menyelesaikan rencana dan panggilan Tuhan. Karena kita tahu kalau kita menyelesaikannya, berarti kerajaan kegelapan diruntuhkan, dirobohkan, diobrak-abrik sama kita gereja Tuhan. Dia akan cari berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Di dalam perjalanan hidup saya, ketika saya rindu sekali hidup saya semakin dipenuhi dengan aliran kehidupan, dipenuhi dengan kehidupan Kristus yang bisa saya sebarkan. Tiba-tiba satu saat saya menerima WhatsApp. Isi WhatsApp tersebut, wow, kalau saya tidak fokus kepada Tuhan, pikiran saya bisa tercemar,
Kan jalannya gini ya, kita tuh tercemarnya gimana sih? Waktu kita baca WhatsApp, ini salah satu contoh. Misalnya kata-kata, misal ini ya, kurang ajar ya kamu, bla 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 bla. Kamu tuh nusuk dari belakang, ini misal ya, nusuk dari belakang. Kamu ini bla 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 bla. Pokoknya kata-katanya misalnya kasar, menuduh, menghakimi dan sebagainya. Kita baca. Kira-kira kalau kita baca kayak gitu, pikiran kita mulai terganggu nggak sih? Terganggu. Padahal tadinya pengen doa, pengen melayani, pengen menolong banyak orang. Tapi pikirannya selalu ke si WhatsApp itu. Karena WhatsApp-nya isinya, apalagi kalau hurufnya besar-besar. Dan pakai tanda seru, wah itu benar. Di bold, diitemin, wah itu mantap itu ya. Itu tuh, jadi itu setan pakai tulisan-tulisan dari WhatsApp itu untuk membuat saya ke sana lagi, mikir ke situ lagi. Kalau saya tidak pasang booster, habislah saya. Itu sebabnya saya bagikan apa yang saya jalani. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang kuat. Mau diapain, kita akan terus terbang lebih tinggi lagi. Kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, kita tidak menjadi capek. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan membuat kita bisa menggenapinya, meneruskannya, sampai pada akhirnya. Gak ada yang bisa menghalangi langkah kita bersama Tuhan. Jadi waktu saya lagi berjalan begitu, saya lagi semangat-semangatnya. Saya terima WhatsApp seperti itu. Padahal saya tidak punya niat jelek sama sekali sama orang itu. Tapi orang itu menuliskannya dengan cara-cara dan sebagainya. Ya, orang bilang, ada yang bilang, emang gue pikiran, emang gue pikirin katanya. Harusnya kan EGP ya, EGP. Harusnya kan EGP, tapi ternyata EGP tidak semudah itu gitu. Benar gak sih? Ternyata di perjalanannya ketika saya kesini itu kayak terngiang terus tulisan gede-gede itu. Ya, tulisan yang di bold itu, tulisan pokoknya pakai itu tuh seperti ngetin lagi gitu. Jadi seperti mau gini, karena aku orangnya terlalu baik kali ya, mulai mikir, terlalu baik kali ya aku ya, sehingga orang seenaknya kali ya mencaci-caci, orang ngomong sembarangan sama saya. Oh mungkin aku terlalu baik sekali, mungkin harusnya aku sekali-sekali boleh juga ya bentak orang, coba ya. Mulai masuk kan, kali aku boleh juga, karena kalau aku terlalu baik mungkin dia orang itu bisa nginjek aku kayaknya, jadi keterlaluan seenaknya. Nah mulai kan, terus perasaan jadi apa coba? Kesel nggak? Kesel. Pengen ngegeyek-geyek orang nggak? Kalau bisa digeyek kayak digaplok kayak apa gitu ya. Ya itu kita tahu. Setan tuh lagi nembak, ya nembakin saya. Tapi saya ngerti prinsip firman. Saya bilang, aku berketetapan memikirkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang suci, hal yang kudus, hal yang mulia, hal yang manis, hal yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah firman. Nah, kalau kita rajin membangun roh kita lewat firman, ketika kita berjalan walaupun tidak sedang berdoa, itu firman akan kembali terulang. Sehingga huruf-huruf hitam yang menyeramkan itu kalah. Kalah dia, karena kita firman lebih kuat daripada semuanya itu. Tapi kita harus mengambil keputusan. Jadi saya mengambil keputusan. Telah kucondongkan hatiku. Ini jalan yang saya lakukan. Telah kucondongkan. Itu firman yang sering saya pakai untuk menjalani hidup saya setiap hari. Memang sih topiknya nggak dikasih yang ini, saudara. Tapi menurut saya yang ngebangun tuh yang begitu gitu ya. Jadi saya kadang terpaku dengan peraturan itu. Tapi sebenarnya yang saya hidup itu begini gitu ya. Saya sebenarnya pengen sekali. Coba satu ayat. Mazmur 119. Ayat 36 dan 112. Saya kira nggak apa-apa ya Yus ya, saya mungkin sampai situ ya. Mazmur 119 ayat 36 dan 112. Saya minta yang satu ayat 36, yang satu lagi ayat 112. Ini udah jam 11:30, sampai jam berapa ini ya saya? Saya selalu ingin membagikan kehidupan ya, yang saya hidupi. Oke, Mazmur 119 ayat 36
Satu lagi yang baca ayat 112. Ayat 36. Yes. Ayat 112. Amin. Ya, dua ayat ini ayat yang sering saya pakai di dalam menjalani hidup saya setiap hari. Kenapa? Karena terlalu banyak ketika kita menjalani. Kalau di ruang ibadah semuanya enak. Tapi begitu keluar, berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, wow, ada banyak badai, ada banyak segala macam yang bisa mengganggu pikiran kita. Betul nggak? Ya. Nah, tapi kedua ayat ini, Mazmur 119 ayat 36 berkata, condongkanlah hatiku untuk tertuju kepada peringatan-peringatanmu. Jangan kepada laba. Itu menjadi doa saya setiap hari. Tuhan, condongkan hatiku Tuhan. Tolong supaya aku tidak condong kepada kepentingan diri sendiri. Laba itu kepentingan diri sendiri. Pikiran sendiri. Keinginan sendiri. Perasaan sendiri. Jadi ketika ada tulisan-tulisan dari WhatsApp yang begitu menggoda untuk marah, pikiran sendiri akan berusaha memikirkan ke situ. Perasaan sendiri akhirnya maunya jengkel. Betul enggak? Keinginan pengen ngegecek. Ya, jadi pikiran sendiri maunya kepikiran itu, jadi muncul perasaan yang jengkel, muncul keinginan yang rasanya pengen membalas. Tetapi karena saya sudah pakai ayat ini, condongkan hatiku Tuhan untuk tertuju kepada peringatan-peringatanmu. Bukan, jangan kepada laba. Tuhan, aku tidak izinkan pikiranku sendiri, perasaanku sendiri, keinginanku sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaranmu membuat aku melangkah, melakukan sesuatu. Gak mau Tuhan. Sekalipun tulisan itu memang tulisan yang sangat menggoda untuk saya memiliki perasaan jengkel marah. Tapi Tuhan, aku telah meminta kepadamu, condongkan. Akibatnya apa? Tuhan bekerja. Ketika saya mau kesel, dicondongkan sama Tuhan. Akibatnya ayat 112 itu menjadi kehidupan saya. Ayat 112 bilang begini, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu selamanya sampai saat terakhir. Jadi ketika si tulisan yang di bold, tulisan yang begitu besar-besar itu terus berbicara terngiang di pikiran, dia menggoda perasaan saya, menggoda emosi, perasaan dan keinginan, saya lakukan. Telah kucondongkan hatiku, aku telah menetapkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Aku tondongkan hatiku, aku telah mengambil keputusan untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Ketetapanmu adalah pikirkanlah hal yang manis, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang adil, hal yang benar, yang sedap didengar. Hendaklah kamu memikirkan hal yang di atas. Nah, itu sebabnya ketika kita berdoa dengan Tuhan, kalau ada banyak firman, itu menjadi komunikasi yang makin dalam, yang membuat kita semakin kuat, kapasitas kita semakin kuat. Jadi itu yang dimaksud membangun roh kita. Ya, jadi ketika saya lakukan itu, saya mulai bilang, oke, telah kuputuskan, aku telah mencondongkan hatiku, melakukan ketetapan-ketetapanmu. Itu sebabnya aku mengambil keputusan, mengampuni orang tersebut, memberkati orang tersebut, mendoakan orang tersebut. Saya pastikan lagi, aku mengampunimu, hai Yus misalnya. Tapi saya yakin Yus gak mungkin begitu sama saya. Ya, pura-puranya ya ini. Aku mengampunimu Yus. Aku mengampunimu Yus, aku memberkatimu Yus, aku mendoakanmu Yus, engkau akan ditolong Tuhan Yus, engkau akan dibentuk Tuhan, engkau menjadi orang yang lembut hati Yus, engkau akan diterangi Tuhan, engkau tidak akan ditipu, aku memberkatimu. Terus saya ucapkan itu. Lalu
Saya terus doa dengan bahasa roh. Yeraka batala sekenemene granda batala yaina reetekene menasoko, telah kucondongkan hatiku la ikranda shone. Aku berkata kepada kau roh jahat, le yereker kenemene, kau tidak punya ruang dalam hidupku, kau tidak punya tempat dalam hidupku, kau tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atasku. Le ereka dabasion debede, aku akan melakukan ketetapan Tuhan, aku akan mencintai Tuhanku mati-matian, gila-gila dan habis-habisan sampai selamanya, sampai saat terakhir. Iya irakona sarikai korini mihipilano. Saya mulai membayangkan bagaimana diri saya tidak tercemar, bagaimana hubungan saya dengan orang tersebut menjadi baik. Yereke debedeli koi karada bala warasaika riitinianono. Saya membayangkan saya bukan semakin lemah, saya semakin kuat. Lewat kejadian-kejadian yang saya hadapi, saya semakin kuat, saya semakin terlatih, saya semakin bersih, saya semakin murni hati saya. Sementara saya mulai membayangkan itu, saya mulai mengimajinasikan saya semakin kuat. Tiba-tiba Tuhan mulai memberikan pada saya. Saat ini pun ketika saya doa bahasa roh di tempat ini, tiba-tiba saya diingatkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Oh kanai hubyadin aya aina hula ihayana haika naikada dalayandina kostanasi. Haleluya. Muncul sorak-sorak, muncul pujian, muncul kemenangan. Itu nggak dibuat-buat. Itu namanya saya sedang pasang booster saya. Ngerti saudara? Itu perjalanan yang saya jalani. Sehingga saya tidak gampang bete gitu loh. Nggak gampang, baru juga, oh haleluya, nyanyi lagu, anggus, apa, suka, wah senang. Pas pulang tiba-tiba ada orangnya, seret, menyempet. Kan orang bilang, biasa orang begitu kan. Kata-katanya kasar langsung. Tapi kalau firman yang terus-menerus, kita keluarnya firman, saudara. Oh, aku berkati engkau, aku pun engkau, ya enggak? Tuhan, itu yang keluar. Karena yang udah disimpan firman. Tapi kalau yang disimpan sakit hati, kebencian, yang disimpan itu yang keluar. Ngobrol sama orang yang keluarnya sampah. Gimana mau ngasih aliran kehidupan? Yang ada betekmu itu loh. Jengkelmu itu, kekesalanmu itu yang kau keluarin. Orang gak diberkati. Tapi karena firman terus kita doa. Oh Tuhan terima kasih. Ikron tebana, mulai menyembah. Jadi menyembah itu bukan menyembah yang gak jelas. Menyembah karena hasil persekutuan kita dengan firman. Roh Kudus membantu kita. Akibatnya pikiran kita dijauhkan dari pikiran yang buruk. Yang ada adalah pikiran Kristus, kebenaran. Akhirnya wajah kita sukacita. Akhirnya kita berkemenangan. Dan Tuhan akhirnya menjawab doa saya. Saya bilang, Tuhan, saya mengampuni orang itu. Saya memberkati orang itu. Saya meminta Tuhan melawat orang itu. Terus Tuhan sampaikan, walaupun orang itu keras hati, walaupun orang itu tidak sedang mencari aku, tidak lagi dekat dengan aku, tapi karena kamu mencintai aku, karena kamu berdoa untuk orang itu, aku akan mendatangi orang itu, bukan karena dia yang kejar aku, walaupun dia tidak kejar aku, tapi kamu mencintaiku, aku mencintaimu, akan aku kunjungi orang itu. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Orang tersebut dikunjungi Tuhan. Dan akhirnya hubungan kami menjadi pulih kembali. Wih, mantap ya. Yes, itu yang terjadi. Ya, boleh tepuk tangan saudara ya. Gak apa-apa. Ya, jadi suami istri ya di tempat ini udah gak ada lagi yang boleh saling kesel-keselan. Ya, jangan berikan. Kalau ada sesuatu bawa di hadapan Tuhan, pastikan hatimu bersih, baru ngobrol. Karena kalau hatinya masih unek-unek, kesel ngomong yang keluarin sampah. Sampah pasti. Ya. Nah, ini bicara tentang meningkatkan kekuatan rohani kita. Karena waktu kita mau meningkatkan, akan ujiannya itu ngadepin segala macam. Ya, kita seringnya gini, oh Tuhan, aku berharap kekuatan rohaniku semakin meningkat, terus tiba-tiba kayak ada yang, bukan begitu caranya.
Tapi caranya justru kita merenungkan firman sampai firman itu masuk, sehingga ketika kita diuji berhadapan dengan tantangan, kita menang. Ya, nggak ada anak sekolahan yang bisa lulus kalau dia diajarin gurunya nggak pernah belajar lagi, benar nggak Belince? Kepala sekolah ya. Nah, hanya anak-anak yang rajin mengulang kembali di rumahnya, waktu dikasih soal ujian dia bisa lulus. Ya, sama seperti kita. Kalau kita mau jadi orang kuat, kapasitas kita makin meningkat, hidup kita semakin berguna, kita hidup di dalam panggilan Tuhan, kita hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam pekerjaan baik, tapi kita nggak mau rajin mengulang, nggak bisa. Nggak ada anak sekolah bisa naik kelas, malas, nggak mau belajar. Kalau malas saat ini, saudara malas mengulang, ini PR, tolong nanti pemimpin sini, pulang ke rumah, latih semuanya, ngulang kembali apa yang diajarkan. Buka hatimu dengan roh yang lapar, buka lagi. Ketika diajarkan penting membangun kapasitas roh kita. Caranya apa? Doa bahasa roh. Doa bahasa roh yang bagaimana? Yang membangun, bagaimana cara membangun? Mulai membayangkan firman yang kita terima itu terjadi dalam hidup kita. Ya, lalu kita pakai doa bahasa roh. Kenapa? Kita tahu ketika kita doa bahasa roh, itu aliran-aliran kehidupan roh pewahyuan, roh lapar haus akan bekerja. Sehingga tadinya pikiran-pikiran kita yang mau memikirkan hal yang jelek, itu akan segera diusir keluar, dibuang keluar. Seperti itu yang terjadi. Itu ketika saya sedang mengalami itu firman-firman itu mau datang, tapi si pikiran-pikiran itu kan datang. Jadi ada dua, ada firman, ada kata-kata yang jelek, tapi saya boosternya dinyalakan. Boosternya saya nyalain, semua yang baik, kata saya, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu yang aku harus pikirkan. Tidak ada pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiranku. Aku tidak mau aliran kehidupanku dihambat oleh karena ada sampah dari luar. Sebaliknya aku akan membuat semua sampah-sampah justru akan keluar karena aku keluarkan boosterku. Aku izinkan kata-kataku, imajinasiku mengucapkan firman, membayangkan firman sehingga firman tergenapi dalam hidupku. Itu yang saya lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu sebabnya ada orang yang bilang, kamu kayak malaikat ya. Kenapa? Kok kayaknya digituin, kok kayak bisa, kayak nggak apa-apa. Keluarga saya ada yang bilang gitu. Bukan nggak apa-apa, itu latihan. Oh, kalau nggak pakai latihan nggak bisa. Karena itu apapun yang saudara sedang alami, ucaplah syukur. Ya, nggak apa-apa. Itu lagi namanya dikasih soal untuk kita bisa lulus. Kalau nggak lulus, ya pelajari lagi lah bahannya, remedial. Ya enggak, kalau nggak lulus, jangan cepat putus asa. Aduh tadi aku gagal. Tuhan bilang, nah ini pesan ternyata yang Tuhan mau sampaikan juga. Nggak apa-apa, Tuhan bilang. Tuhan itu ingin agar setiap kita punya hati yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Kalaupun kita sempat gagal, jangan izinkan setan menuduh kita, membuat kita merasa, udahlah, tadi soalnya aku salah, tadi aku begini, kayaknya Tuhan kayaknya jauh dari aku nggak berani terus terintimidasi, terus akhirnya makin jauh dan makin lemah. Tuhan justru menyampaikan begini, Tuhan tuh selalu tangannya terbuka. Dia bilang, biarlah yang jahat, kembali lagi ya saya lagi ya, Yesaya 55 lagi ya. Biarlah yang jahat tinggalkan kejahatannya. Itu kata Tuhan. Biarlah yang fasik juga meninggalkan semua kefasikannya. Itu Yesaya 55 itu ayat 6 rasanya. Sebentar saya cek dulu. Ya, oke. Carilah Tuhan. Ini Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Miliki sikap hati seperti itu. Kalaupun kemarin mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sempat tercemar, terganggu dengan kondisi yang ada di depan mata. Jangan biarkan kau makin menjauh, tapi ambil keputusan, minta Tuhan condongkan kembali
hatiku untuk tertuju kepada peringatan-peringatanmu. Bukan kepada perasaanku, pikiranku, keinginanku. Bukan apa kata orang, tapi datang kepada Dia. Ambil keputusan. Kalau Tuhan singkapkan kesalahan kita, bilang pada Dia, aku mau berbalik Tuhan. Pulihkanlah aku Tuhan. Saya percaya kalau kita minta itu kepada Tuhan, itu seperti dipasang GPS di dalam batin kita masing-masing. GPS kalau kita naik mobil, aku mau ke Lembang. Misalnya GPS-nya bilang ke kiri. Saya mau ke kanan, GPS-nya ngomong enggak? Kiri, 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 kiri. Terus kita suka gangguin GPS, saya suka gangguin. Enggak mau ke kanan. GPS bilang kiri, 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 kiri. Terus nanti saya ke kanan nih, kan udah melanggar GPS tuh. Nanti GPS-nya bilang, ada lagi jalan yang larinya. Nah, dari sini ke kanan, 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 kanan. Saya bilang, enggak, mau ke kiri. Jadi sekarang tergantung keputusan kita. Kalau sudah ada GPS, kita mau ikut GPS atau tidak, ya terserah kita. Ketika kita bilang, Tuhan, aku memilih untuk berbalik dari jalanku yang jahat. Kalaupun kemarin aku sempat salah, aku enggak mau terus jadi salah, jadi jatuh. Condongkan kembali hatiku kepadamu, tertuju kepada peringatanmu Tuhan. Bukan kepada fakta-fakta yang ada, bukan kepada kejatuhanku, tapi kepada peringatanmu. Aku mau Tuhan. Tuhan akan pasang, jepret, ada GPS rohani. Sehingga ketika kita mau jauh, si GPS-nya ngomong, begini, 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 begini. Seperti kita tuh dicegah untuk melakukan kejahatan. Kita seperti dicegah untuk melakukan yang salah. Kita akan rasakan. Tapi sesudah itu, walaupun GPS-nya ngomong, kita harus mengambil keputusan. Itu sebabnya di ayat 112 tadi bilang, telah kucondongkan hatiku. Artinya sesudah Tuhan bicara, kita percaya Dia mencondongkan hati kita harus memutuskan, yes, aku akan ikut arahanmu. Begitulah dalam kehidupan yang saya jalani, yang membuat akhirnya tidak ada kondisi-kondisi apapun yang membuat saya akhirnya tadinya sempat mau lemah dan jadi lemah. Tapi justru kondisi yang tadinya saya sempat pikir, waduh ini kok kondisinya begini, aduh kelihatannya kok runyam sekali, aduh kayaknya bakalan makin parah nih kondisinya. Tapi ketika saya datang pada Tuhan, saya mengambil keputusan, saya menguatkan manusia roh saya memastikan aliran kehidupannya, aliran kasihnya, terus mengalir di dalam batin saya. Saya terus bersekutu dengan Tuhan, saya tembus dengan doa bahasa roh saya. Karena kalau kita ada ganjelan, itu membuat kita tidak bisa nembus persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita punya ganjelan di hati kita, sakit hati, kesel, benci sama orang lain, kita terganjal dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah. Gak bisa kita biarin. Jadi kalau kita punya ganjalan, segera ambil keputusan, aku mau berbalik. Aku mau buang semua ganjalan itu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hatimu. Condongkan hatiku untuk tertuju kepada peringatanmu Tuhan. Condongkan hatiku untuk mencintaimu sepenuh hati Tuhan. Buatlah aku tidak terpaksa mengasihimu. Sebelum saya menutup, ya, ini yang saya udah siapin, nanti kasih aja ya sekali lagi bahannya. Jadi saya pikir ini saya mau tutup. Terakhir dalam minggu-minggu ini, Tuhan bicara pesan ini. Ini yang paling saya ingin kita bisa lihat sama-sama. Kita lihat sebentar Efesus 3, ayat 16 sampai 19. Ini termasuk yang diminta oleh gereja ya, untuk saya boleh sampaikan. Dan ini memang yang Tuhan inginkan kita pelajari sebelum kita tutup bentar lagi. Efesus 3 ayat 16. Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi yang pertama, doa Paulus, dia minta supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan semua jemaat oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam batin semua mereka, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini menjadi doa Paulus. Dia ingin seluruh jemaat dikuatkan oleh Roh Kudus, iman mereka kuat, sehingga mereka berdasar, berakar di dalam Kristus, bahkan berakar di dalam kasih. Dan ayat 18,
Aku berdoa, ini doa Paulus dan ini doaku, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini menjadi doaku juga bagi seluruh jemaat Lembang saat ini. Supaya mereka dapat memahami, supaya kami dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah yang menjadi doaku bagi setiap kita. Tuhan berkata, Paulus berkata, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan umat Tuhan menjadi umat yang kuat, umat yang teguh, umat yang punya iman yang kokoh. Mereka berakar, mereka berdasar di dalam kasih. Bahkan mereka dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih yang melampaui segala pengetahuan, yang membuat kita betul-betul dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada lagi yang bisa memenuhi hati kita. Hati kita hanya dipenuhi oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Ye eremehio ansalabimba, reekedebedele rekonsalabreka, lookrono sintiekedebediniana. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia tidak terpaksa. Sama seperti kita tidak ingin dicintai oleh seseorang dengan terpaksa. Apalagi Tuhan tidak ingin kita datang kepada Dia harus disuruh-suruh, doa harus disuruh-suruh, baca Alkitab harus disuruh-suruh, kegiatan pelayanan harus disuruh-suruh. Tuhan mau setiap kita betul-betul dipenuhi dengan cinta yang tulus kepada Dia. Tapi mustahil kita bisa mencintai Dia dengan tulus kalau kita tidak memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Namun pada pagi ini Tuhan, aku berdoa agar kami semua semakin dibukakan, semakin diteguhkan lewat pekerjaan roh dan firman. Buka mata kami, berikan pemahaman kepada kami, sehingga kami betul-betul memahami Tuhan, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, sehingga kami berakar dan berdasar di dalam kasih. Kami dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada yang lain yang memenuhi kami, hanya kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Laikor karabaca, leekena mayona saba, leerenesion debebe. Bapakku berdoa bahwa sebuah jemaat Tuhan betul-betul sekali lagi memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus, sehingga semua kami tidak ada lagi melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, karena hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semua Tuhan bisa lakukan, tapi satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, memaksa kita untuk mencintai Dia. Itu pekerjaan yang tidak bisa Dia lakukan. Ketika Tuhan bicara kepada saya, terutama dalam minggu-minggu ini, Dia bilang, semua bisa aku lakukan. Aku bisa menciptakan bumi, langit, serta segala isinya. Aku bisa menciptakan semuanya. Tapi ada satu yang tidak bisa aku lakukan. Saya tanya, apa itu Tuhan? Bukankah Kau Maha Kuasa? Dia bilang, yang tidak bisa aku lakukan adalah memaksa kamu untuk mencintaiku. Karena aku tidak suka dicintai dengan terpaksa. Oh my God. Itu sebabnya mereka harus memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Sehingga dengan dasar pemahaman ini, semua kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita membaca firman tidak terpaksa. Kita merenungkan firman siang dan malam tidak terpaksa. Kita mengikuti kegiatan apapun, melakukan semuanya tidak terpaksa. Semua didorong karena kasih kepada Tuhan. Dan kata Tuhan, ketika kita lakukan itu karena kasih, kasihnya semakin memenuhi hati kita. Kasih yang memenuhi hati kita akan membuat kita semakin mengasihi. Banyak orang yang belum mengenal kasih Bapa. Tidak mungkin satu dengan yang lainnya ada ganjelan kalau kasih Allah memenuhi hati kita. Dan ketika kita rukun semuanya, kesanalah diperintahkan Tuhan berkat. Praise God. Baik Lord. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
bangkit berdiri dan kita akan siap menerima perjamuan. Siapkan hati kita. Kita akan kembali bersama-sama menikmati peristiwa bagaimana kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Tubuhnya dipecahkan. Ketika kita makan roti, biarlah Roh Kudus menolong kita. Kita bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Dia. Ketika kita makan ini, Roh Kudus bukakan kebenaran-Mu ini, bahwa Kau terpecah supaya kami beroleh kehidupan. Tolong supaya ketika kita makan semuanya, kami makan, hati kami semakin mencintai-Mu, menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini ambillah roti yang ada di tangan-Mu melambangkan tubuh Tuhan. Ketika Engkau makan, bersyukurlah di dalam hatimu dan sadarilah tubuh yang dipecahkan ini membuat engkau beroleh kehidupan yang baru. Sama-sama kita mengambil dan makanlah. Jika kita lihat anggur ini lambang dari darah, berdoa saat ini, pemahaman dan pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah. Pemahaman tentang korban Kristus, tentang darah, tentang kasih. Buat Tuhan, supaya semua kami memahami betapa Kau mengasihi kami. Sehingga tidak ada satupun lagi Tuhan di tempat ini yang terpaksa di dalam mengikut Tuhan. Karena Kau bukakan kebenaran-Mu ini. Darah-Mu ini menyucikan kami, menyembuhkan kami, membuat kami bersih kembali, dan boleh melayani-Mu dengan ketulusan. Ambillah dan minumlah darah ini sebagai peringatan akan Dia. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mengenal kasih-Mu, kami boleh mengasihi-Mu dengan tulus. Dan kami tahu Tuhan tidak ada kehidupan yang paling indah selain kami bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Bahkan sehebat apapun kami mengasihi Engkau, kami tidak bisa membalas kasih yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami. Ini hidup kami Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, dan dedikasikan hidupmu kepada Dia. Take Lord, ini hidup kami Tuhan. Kau sudah serahkan semuanya bagi kami. Hidupmu tinggal di dalam kami.
Firman-Mu ada di dalam kami. Roh Kudus juga menyertai kami, menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa kembali memenuhi hidup kami. Biarlah hanya Engkau, hanya kebenaran-Mu, hanya firman-Mu yang terus memenuhi dalam batin kami. Kasih kami kepadamu, kasih kami kepada banyak orang akan terus semakin mengalir, melimpah Tuhan. Sehingga hidup kami betul-betul memuliakan nama-Mu. Sehingga Engkau yang membawa kami semua terus Tuhan akan masuk ke dalam pekerjaan baik yang Bapa sudah persiapkan bagi kami sebelumnya. Tidak ada satupun yang berjalan menurut jalannya sendiri. Tidak ada satupun lagi di tempat ini yang terus memakai pikirannya sendiri, mengerjakan ambisinya sendiri. Tapi semua kami dipenuhi dengan pikiran-Mu, perasaan-Mu, keinginan-Mu. Dan kami semua bersama-sama berkolaborasi mengakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, menyelesaikannya Tuhan sampai akhir, sampai selamanya, sampai hidup kami Tuhan Kau panggil. Kami tetap setia kepadamu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.